Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan video yang setelah penginstalan Debian kemarin. Di sini saya akan mereact sebuah video dari YouTube mengenai administrasi server Linux, bagian update repository dan setting IP address Debian 9. Dan di sini saya juga akan mengkonfigurasi di Linux Debian tersebut. Mari kita lihat videonya. Baik, kali ini saya akan membuat tutorial untuk melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu instalasi Debian. Berikutnya kita kali ini akan mencoba melakukan konfigurasi IP address pada Debian tersebut, karena bagaimanapun juga walaupun IP address itu hal yang paling dasar, tapi dia sangat penting. Kalau tidak ada IP address, gimana jaringan bisa dikonfigurasi atau dikoneksikan. Baik, pertama-tama yaitu dibuka dulu. Kita buka dulu VirtualBox-nya. Ini adalah Debian yang sebelumnya pernah kita install. Kita mulai. Proses booting pada Debian ini sangat cepat ya. Jadi beda dengan sistem operasi sebelah, dimana dia memerlukan memori yang banyak, harddisk yang banyak. Di Sedangkan sini saya akan Debian ini membuka kemarin kita Debian setting tersebut. hanya menggunakan memori 1 GB dan harddisk yang kita gunakan cuma 2 GB karena hanya untuk latihan pada virtualnya. Kita login dulu menggunakan username kemarin yang kita gunakan Debian dengan password yang sudah kita atur. Di sini kalau Linux passwordnya nggak akan kelihatan ya. Kemudian kalau kita ingin melakukan konfigurasi pada Linux, maka kita harus masuk pada namanya super user. Kalau waktu instalasi kemarin kita konfigurasi passwordnya yaitu root password ya, root, yaitu super usernya daripada Linux namanya root. Untuk pindah akun ke super user kita bisa menggunakan command line yaitu su suite user, kemudian kita masukkan password yang kemarin sudah kita setting pada video sebelumnya, yaitu di root passwordnya ya. Ini bedanya, kalau masih user biasa itu tandanya dolar ya, sedangkan kalau kita sudah masuk pada super user itu maka tandanya crash atau pagar. Baik, sebelum kita melakukan konfigurasi berikutnya pada IP address, tentunya kemarin waktu download di video-video sebelumnya, yaitu di Debian 9 ini tersedia ada 3 keping DVD. Maka semua DVD tersebut harus kita daftarkan. Untuk melihat DVD mana saja yang sudah terdaftar, seri Debian-nya itu dari Debian berapa, maka bisa kita lihat pada source list. Berikut caranya. Mungkin kita menggunakan editor namanya Pico. Di Linux Debian ini ada editor. Mungkin Anda juga bisa menggunakan Vim atau yang lainnya, Pico atau Nano ya, etc apt source list. Karena waktu instalasi kemarin kan kita diminta untuk mendaftarkan CD-ROM, tetapi kita lewati, maka bisa kita lihat di sini ya. Di sini terlihat bahwa Debian yang kita gunakan adalah Debian seri 95.0, jenisnya Strax, kemudian 64 bit, kemudian ini adalah DVD binary ke 1 yang kita daftarkan, sedangkan ada 2 dan 3. Bagaimana cara mendaftarkannya? Berikut caranya. Dikontrol. Oh ya, untuk sekedar saja, kemarin saya mendownload yang DVD 2 tidak bisa. Nggak tahu entah kenapa situs yang tersebut tidak dapat di-download gitu untuk DVD 2 nya. Jadi sini saya akan menggunakan DVD binary pertama dan binary ketiga saja. X untuk keluar. Untuk mendaftarkannya yaitu apt min cd-rom add dd, enter ya. Di situ please insert a disk in cd-rom. X untuk dan dia bagiannya adalah kemudian 64 bit, kemudian ini adalah DVD binary ke 1 yang kita daftarkan, sedangkan ada 2 dan 3. Bagaimana cara mendaftarkannya? Berikut caranya. Di Ctrl X untuk keluar.
Untuk mendaftarkannya yaitu apt min cd-rom add dd, enter. Ya, di situ please insert a disk in the drive and press enter. Karena di sini kita menggunakan VirtualBox, maka kita masukkan lewat VirtualBox-nya. Di pengaturan, yaitu pada penyimpanan, di sini ada pengaturan, storage, lalu empty, lalu masukkan ini, terus disk. Nah, di sini kan tadi saya menggunakan DVD binary pertama. Nah, saya kalau saya ikuti video tersebut kan aku masukkan DVD binary kedua. Tapi kemarin saya mendownloadnya itu tidak bisa, nggak tahu entah kenapa. Jadi sini saya langsung menggunakan DVD binary ketiga saja. Nah, ini dia. Ini DVD pertama, DVD kedua. Ketiga, sorry. Coba kita lihat ya. Ini oke kan saja. Gimana selanjutnya? Mari kita lihat. setting. Ini bisa kita masukkan virtual installer Debian sini. CD binary. Maka berikutnya adalah di sini kita tekan enter. Maka dia akan membaca CD binary kedua. Di situ ada keterangan. Setelah itu kita masukkan lagi, kita eject CD tersebut. Kita eject, yaitu kita keluarkan CD-nya. Setelah itu kita masukkan lagi CD binary yang ketiga. Kita apt min cd-rom add terlebih dahulu. Enter. Setelah itu kita masukkan ke setting lagi, ke penyimpanan. Kemudian kita masukkan DVD binary yang ketiga, open. Nah, itu kita oke. Berikutnya kita enter. Kita eject, yaitu CD-ROM-nya kita eject supaya dia keluar file isunya tadi, karena di sini berupa virtual, sedangkan kita nggak menggunakan CD-ROM secara fisik, tapi menggunakan file ISO. Baik, sekarang kita lihat apakah di file source list tersebut sudah menambah, yaitu DVD yang kita gunakan nanti sudah terindeks di sana. Pakai Pico di folder etc apt source list nama filenya. Ya, di sini sudah tertera bahwa nama filenya. Di folder etc apt source list nama filenya. Ya, di sini sudah tertera bahwa 3 CD tersebut sudah terdaftar ya. Binary 1, 2, dan 3. Ctrl X untuk keluar. Dan apt source list nama filenya. Di folder etc apt source list nama. Coba saya lihat ya. Pico spasi etc spasi apt source dot list. Ada berbeda ya. Sini Ya, di sini sudah tertera bahwa
tiga CD tersebut sudah terdaftar ya, binary 1, 2, dan 3. Ctrl X untuk keluar. Berikutnya adalah konfigurasi IP address. Konfigurasi IP address ini pada Debian itu mungkin hampir mirip dengan Linux yang lainnya, tetapi juga tetap ada bedanya sih. Sebelumnya kita tampilkan dulu apakah IP address-nya sudah ada atau belum gitu ya. Kalau di Linux kita untuk menampilkan IP address itu kita bisa menggunakan command ifconfig. Kalau di Windows kita menggunakan ipconfig. Saya coba dulu ifconfig, bisa nggak? ifconfig. Tuh, command not found. Sedangkan ifconfig ini adalah salah satu network tool di Linux. Nah, kalau kita menampilkan IP address-nya aja nggak bisa, mau konfigurasi, mau ngecek bagaimana? Maka kita tidak bisa mengeceknya. Maka langkah sebelumnya adalah kita harus menginstal nettool-nya dulu. Bagaimana cara menginstalnya? Sekarang apt get install nettool. apt get machine nettools. Okay. Nettools. Nettools. Itu get install. Ya. Ketika kita install NetTools adalah salah satu software aplikasi yang bawaannya Debian, maka di situ kita diminta untuk memasukkan binary 1, DVD binary 1. Maka langkahnya bagaimana? Maka kita masukkan si DVD binary 1 ke CD-ROM-nya. Langkahnya seperti waktu mengindeks. Kita setting di penyimpanan. Di sini kita masukkan bekas binary 1. Oke. Setelah itu kita enter. Ya, binary 1 untuk nettool-nya sudah berhasil kita install. Sekarang kita coba apakah ifconfig tersebut sudah bisa kita gunakan. ifconfig. Ya, sampai di sini untuk konfig. Coba saya tes ya. ifconfig. Oh, sudah. Nah, di sini IP-nya 10.0.2.15. Kita lanjut. Konfigurasi instalasi nettool-nya sudah berhasil dan command ifconfig untuk melihat IP address sudah bisa kita lakukan. Untuk melihat IP address sudah kita lakukan. Di sini kelihatan bahwa dia sudah punya IP address 10.0.2.15, yaitu IP address otomatis yang didapatkan. Dari mana dia mendapatkan IP address tersebut? Tentunya dari VirtualBox, karena pada instalasi sebelumnya settingan networknya adalah NAT, sehingga Debian ini otomatis sudah mendapatkan IP address secara otomatis dari DHCP servernya VirtualBox. Untuk pembahasan tentang konfigurasi network pada VirtualBox akan kita bahas pada lain waktu. Sampai di sini untuk IP address-nya belum kita konfigurasi karena dia terkonfigurasi secara otomatis. Di mana kita bisa melihatnya? Kita lihat di sini. Pico etc network interface. Nama filenya adalah interfaces. Ya, di sini kelihatan bahwa network interface. Nama filenya network/interface. Coba. Adalah interfaces. Ya, di sini kelihatan bahwa di situ ada allow hot plug NP0S3 IPS N003 DHCP, yaitu terkonfigurasi secara otomatis atau obtain automatically. Sedangkan interface-nya namanya ENP0S3. Jadi kalau kita ingin konfigurasi IP address
nanti yang dikonfigurasi interface-nya adalah ENP0S3. Itu konfigurasi IP address-nya dan lokasi file. Untuk dikonfigurasi IP address-nya adalah interfaces berada di direktori etc network interfaces. Net tools-nya sudah berhasil, ifconfig sudah bisa kita gunakan, file interfaces sudah kita ketahui bahwa di sini konfigurasinya IP itu secara otomatis. Ikut cara-caranya. Pertama kita buka dulu file konfigurasinya. Karena Linux ini adalah sistem operasi berbasis file. Jadi hampir semua operasi atau setting-setting bisa kita lakukan dengan mengedit filenya. Editornya tetap kita gunakan Pico di sini. Pico etc network interfaces. Kita buka. Di sini bisa kita copy pakai Ctrl K ya, Ctrl U, supaya konfigurasi lamanya tidak hilang. Kita kasih pagar aja. Nanti kalau ada kesalahan bisa kita Ctrl U, supaya di sini bisa kita copy interfaces. Pico etc network interfaces. Pico etc network interfaces. Kita buka. Di sini network interfaces. Pico etc network interfaces. Boleh. Coba saya keluarkan dulu ya. SU passwordnya root. Itu etc network interfaces. Oke. Kita buka. Di sini bisa kita copy pakai Ctrl. Tadi ada kesalahan sedikit. Namanya tidak hilang, kita kasih pagar aja. Nanti kalau ada kesalahan konfigurasi kita copy pakai interfaces. Kita buka. Di sini bisa kita copy pakai Ctrl K ya, Ctrl U, supaya konfigurasi lamanya tidak hilang. Kita kasih pagar aja. Nanti kalau ada kesalahan bisa kita kembalikan lagi. Di sini interface-nya auto enmini efface ini init hanya tidak K ya, Ctrl U, supaya konfigurasi lamanya tidak hilang. Kita kasih pagar aja. Nanti kalau ada kesalahan bisa kita kembalikan lagi. Di sini interface-nya. Di sini kita kasih tanda pagar juga di sini biar dia tidak hilang. Auto kita aja. Nanti kalau ada kesalahan bisa kita melakukan ini, kembalikan. Kesalahan bisa kita kembalikan lagi. Di sini interface-nya auto enmini efface ini init static, karena kita ingin melakukan konfigurasi secara statis yaitu manual. Kemudian bisa ketikkan address, misalkan kita ingin konfigurasi 192.168 misalkan 81.1, netmasknya 255.255.255.0, misalkan konfigurasi IP address-nya seperti itu.
Kemudian kita simpan Ctrl X di bagian bawah, di situ ada Ctrl X untuk exit. Simpan 81.1 netmasknya 255.255.255.0. Misalkan konfigurasi IP address-nya seperti itu. Kemudian kita simpan Ctrl X di bagian bawah, di situ ada Ctrl X untuk exit. Kemudian ada pertanyaan save modified buffers, answering no will discard. Berarti kita pilih yes dengan klik Y. Kemudian enter. Kemudian setelah filenya yang kita rubah, kita lakukan restart pada service networknya. Mungkin bisa kita gunakan etc init networking restart. Kita enter. Oke, restarting networking via sistem control networking service sudah berhasil. Selanjutnya kita lihat apakah IP address-nya sudah berubah apa belum. IF config berubah apa belum. IF. Selanjutnya kita lihat apakah sistem control start. Kita enter. DC init networking restart. Kita enter. Oke, restarting networking via sistem control networking service sudah berhasil. Selanjutnya kita lihat ada yang kurang tadi. Di sini kita kasih slash. Oke, slash etc slash init .d slash networking restart. Coba kita coba ya. Boom. Oke. Apakah IP address-nya sudah berubah apa belum. IF config belum berubah. Sekarang kita coba restart daripada Debian-nya, karena ada dua jenis ya untuk merubah merestart servisnya. Mungkin bisa aja buka sistem network restart, nggak ada kan. Coba kita restart sistem operasinya pakai reboot. Nah, ini terjadi karena kita memasukkan CD binary 1 pada VirtualBox yang belum kita eject. Harus kita eject terlebih dahulu. Singkirkan disk dari sebentar bang, kita ke setting storage. Oh iya, ini remove disk from virtual drive. Oke. virtual. Oke. Dan mesinnya kita reset lagi. Kita reset ulang. Kalau PC berarti tekan tombol reset. Kita login lagi. IF config. Bentar ya. Ini sudah video. Super usernya SU root. Oke, kita lanjut. Ya. Sampai di sini konfigurasi IP address sudah berhasil, dia menjadi 192.168.81.1 sesuai dengan konfigurasi yang kita lakukan pada step sebelumnya. Sampai sini untuk konfigurasi IP address pada Debian sudah selesai. Apabila ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Jadi itulah video yang dapat saya berikan mengenai administrasi server, bagian update repository dan setting IP menggunakan Debian 9. Sekian dan terima kasih.